Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan ketika kalian itu terlilit hutang pinjol dan ini 100% aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya hal-hal yang harus kalian lakukan agar kalian itu bisa aman ketika sedang galbay pinjol atau sedang terlilit hutang pinjol yang mungkin nominalnya besar buat teman-teman semuanya. Nah, di sini saya sendiri bukan menemukan formula sih, tetapi sedikit ngasih saran ataupun masukan juga berdasarkan pengalaman dan juga banyaknya teman-teman semuanya yang curhat ke saya, baik di kolom komentar ataupun DM Instagram, ketika kalian sedang terlilit pinjol, lakukan hal-hal ini karena mungkin sangat membantu banget buat kalian ke depannya agar lebih ringan atau bahkan mudah-mudahan bisa terlepas 100% dari yang namanya hutang pinjol ini. Nih, yang pertama ya yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah menghilangkan pikiran kalian dari pinjol. Ini paling utama, teman-teman. Nah, cara menghilangkan pikiran dari pinjol ini bisa dengan banyak cara. Entah kalian itu bisa ganti nomor dulu, hapus nomor HP kalian, WA kalian, dan reset HP kalian. Ini bisa kalian lakukan agar apa? Agar kalian itu lebih tenang. Hilangkan pikiran kalian terhadap pinjol. Kenapa saya katakan ini hal yang penting? Pertama, karena kalau kita pikirannya ke pinjol ya, kita mau kerja, mau cari duit, mau usaha, itu susah. Contoh kecil gini, pikiran satunya kalian itu mikirin gimana cara dapetin duit, satunya lagi mikirin pinjol. Yang ada kerjaan nggak dapet, uang nggak dapet, utang pinjol makin numpuk. Kenapa ya? Contoh kecil lah, kita lagi usaha jualan online misalkan di Facebook ataupun di WA ataupun di mana gitu kan, kecil-kecilan. Terus kemudian ada telepon, ada WA, ada SMS gitu kan. Dikiranya dari customer, ternyata dari DC pinjol. Harusnya kalian fokus usaha tapi malah digangguin oleh DC pinjol. Oleh sebab itu saran saya ganti nomor, ganti WA merupakan salah satu kunci pertama juga. Ini pertama. Jadi biar bisa menghilangkan pikiran dari pinjol. Usahakan banget jangan pernah mikirin pinjol dulu dan fokuslah usaha, fokuslah kalian itu cari duit, fokuslah kerja aja. Udah itu teman-teman semuanya. Pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah transparansi terhadap keluarga. Ini menjadi salah satu momentum penting. Hal yang paling penting yang banyak orang remehkan. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan gali lubang tutup lubang itu karena mereka itu takut didatengin DC lapangan, terus kemudian keluarganya pada tahu. Karena dari dulu kalian selalu nutupin hutang pinjol kalian dari keluarga. Akhirnya ketika ada gentakan ataupun DC tersebut, saya mau datang ke rumah kamu, kalian akan takut. Karena takut keluarganya tahu kalian itu punya hutang. Oleh sebab itu, saran saya harus transparansi terhadap keluarga. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah kalian itu jangan pernah mencoba-coba gali lubang tutup lubang. Ini apapun resikonya, apapun yang akan terjadi, apapun yang kalian terima itu jauh lebih baik daripada kalian gali lubang tutup lubang. Karena saya yakin gali lubang tutup lubang merupakan kunci utama kalian itu terjerumus dalam jurang pinjol. Hutang yang dulunya cuma 1 juta jadi ratusan juta atau jadi puluhan juta itu karena gali lubang tutup lubang. Hutang yang dulunya kecil menjadi sangat besar itu awalnya dari gali lubang tutup lubang. Hutang yang masalahnya kecil ini nih cuma 1 juta, 2 juta atau 10 juta gitu jadi masalah besar karena gali lubang tutup lubang pada awalnya. Ini 3 pokok ini harus kalian hindari banget ya teman-teman semuanya. Ada beberapa step. Nah, setelah kalian udah bisa nih melakukan 3 hal tadi yang saya sebutkan, saya yakin mudah-mudahan kalian itu bisa usaha dengan fokus, cari uangnya lebih fokus, cari duitnya lebih fokus, usahanya mungkin lebih besar dan juga lebih tinggi lagi karena kalian udah nggak kepikiran pinjol. Kalian fokusnya usaha, duit kerja. Usaha, duit, kerja, usaha, duit, kerja. Yang ada uang kalian numpuk. Nah, terus kemudian Bang, nanti kan utang pinjolnya masih ada. Kalau utang pinjolnya masih ada, mungkin kalian udah galbay nih 6 bulan atau 1 tahun. Saya yakin nanti kalian bisa juga namanya negosiasi terhadap yang namanya bunga dan juga denda keterlambatan tersebut. Bisa jadi ketika kalian itu udah galbay selama 6 bulan, kalian masuk lagi aplikasinya, login lagi aplikasinya, di situ ada tawaran. Boleh bayar dan bunganya aja, malahan kayak gitu ya. Bunga dan juga maksudnya pokoknya aja, sorry. Bisa jadi kalian itu bisa bayar pokoknya aja, bunga dan juga dendanya dihilangkan karena daripada pinjol itu hilang semuanya kan, pokoknya hilang, bunganya hilang, dendanya hilang, ya lebih baik bayar pokoknya aja kan lumayan, pinjol masih dapat duit. Nah, dari situ kalian udah punya duitnya, kalian bayar bunga pokoknya aja atau
bayar utang pokoknya aja lah, intinya seperti itu, dan kalian bisa hidup lebih luas dan juga lebih bebas dari yang namanya terlilit hutang pinjol. Itu salah satu cara agar kalian itu bisa yang namanya terlepas dari hutang pinjol atau terlilit hutang pinjol. Dan sekali lagi, percuma apa yang saya sampaikan ini kalian tonton, kalian cermati tanpa kalian lakukan. Yang paling utama adalah kalian bisa segera melakukannya. Oke, itu pesan saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mau tutup dulu video ini dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa praktekkan.